kabarnya? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah kabar baik. Untuk pagi ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, apakah ada yang tidak masuk ya? Iya Pak. Baiklah, kalau begitu sebelum memulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin berdoa sebelum kegiatan. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, sebelum masuk ke materi, saat ini kita akan mempelajari materi tentang mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Sebelum itu, saya akan menayangkan video tentang isu di Papua yang memanas baru-baru ini. Melihat kondisi Papua terkini, Presiden meminta agar masyarakat tetap tenang dan jangan sampai bertindak anarkis merusak fasilitas umum. Ia pun telah memerintahkan pihak terkait untuk menindak tegas kepada para pelaku anarkis dan rasial. Presiden tetap berkomitmen untuk memajukan Papua dalam semua aspek. Setelah saya tadi memperlihatkan video, saya akan menerangkan materi mengenai mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Di sini PPT mengenai materi mengembangkan permasalahan dan isu. Sebelum itu, isu adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, contoh isu adalah yang pertama, di sini penerapan new normal, dan yang kedua, isu Papua memanas, dan yang ketiga, Trump dan WHO soal penanganan corona. Sebelum tadi kita masuk ke materi berikutnya tentang isu, dalam mengembangkan permasalahan isu, tadi dilengkapi dengan argumen berdebat. Pengertian debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Contoh isu sosial yang terjadi di masa kini adalah yang pertama, kurang menyadari akan pentingnya kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, tidak menyadari pada dunia. Yang ketiga, semua merasa tidak pernah cukup. Setelah Bapak menayangkan video dan PPT yang sudah teman-teman lihat, sini Bapak akan membagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 dapat mengembangkan permasalahan isu dari sudut pandang kelompok pertama. Saya persilakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan akan mengembangkan permasalahan isu mengenai video yang telah ditayangkan Bapak tadi, yaitu tentang Papua memanas. Presiden menyuruh masyarakat untuk tenang dan tidak bertindak anarkis. Presiden juga menyuruh pihak terkait menindak tegas kepada pelaku anarkis yang meresahkan. Di sini, Presiden harus tetap mengembangkan Papua dalam semua aspek agar tidak membuat masyarakat merasa dibeda-bedakan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk kelompok 2, Bapak persilakan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai video yang telah Bapak perlihatkan tadi. Saya dari kelompok 2 akan mengembangkan permasalahan isu yang telah Bapak tampilkan tadi. Menurut saya, penyebab rusuh di Papua ini akibatnya banyak program pemerintah belum memberikan ruang bagi generasi muda di Papua. Kondisi ini memicu banyak anak muda di Papua aktif terlibat dalam aksi massa yang belakangan terjadi. Baik, setelah kelompok 1 dan kelompok 2 mengemukakan pendapatnya, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana agar anak-anak muda merasa nyaman dan dipedulikan.
Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau anak-anak muda ini pikirannya tidak dirangkul, alangkah baiknya pihak yang terkait atau pemerintah sebaiknya merangkul dan memberi ruang kepada anak-anak muda ini agar mereka merasa nyaman dan merasa tidak dipedulikan. Saya ingin bertanya, apa yang harus pemerintah berikan agar warga Papua menjadi maju? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya akan menjawab. Pemerintah harus terus berkomitmen memajukan Papua baik di bidang fisik maupun sumber daya manusia agar warga Papua menjadi lebih sejahtera. Baik, Bapak akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah Presiden akan terus mengevaluasi kinerja pemerintah dan akan memberi peran kepada pemerintah untuk terus berkomitmen memajukan Papua agar menjadi lebih baik lagi. Dan Bapak mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi teman-teman kalian yang telah mempresentasikan materi atau pendapatnya di pagi hari ini. Responnya cukup bagus dari teman-teman. Ada yang berani bertanya, tidak malu-malu. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu kembali di minggu depan dalam keadaan sehat dan bertemu kembali di ruang kelas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran belajar selanjutnya. Terima kasih.